Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Santri-santri rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kali ini kita akan membahas materi fikih pada pelajaran fikih. Yang pertama kali kita harus ketahui bahwa pelajaran fikih adalah merupakan pelajaran yang berkenaan tentang ma'rifatul ahkam syar'iyyah, tentang mempelajari, memahami hukum-hukum syariat Allah, ya, dimulai dari thaharah, ya, sampai terakhir, ya, bab jihad, thaharah, wudu, salat, puasa, zakat, ya, tentang mencucikan mayit, janaiz dan lain sebagainya, warisan, muamalat. Ini merupakan semua bab-bab yang akan dipelajari di pelajaran fikih. Dan tujuan dari mempelajari fikih selain mengenal ahkam syar'iyyah, ya, hukum syar'i, tentu juga, ya, diminta dan yang dimaui dari kita mempelajari fikih adalah kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu permasalahan kita tahu hukumnya haram, maka kita tidak melaksanakannya. Kita tidak mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah tersebut. Allah mengharamkan khamr, Allah mengharamkan zina, Allah mengharamkan, ya, kita untuk durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya dari sesuatu hal-hal yang Allah haramkan, maka tugas kita adalah untuk menjauhinya. Allah menyuruh kita, mengabarkan kepada kita terhadap suatu perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang sunnah, maka, ya, wajib bagi kita untuk mendatanginya dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam pembahasan kali ini, muqaddimah fil fiqh bisa dilihat di halaman 7, ya, di pada buku fikih. Bisa dibuka buku fikihnya, dilihat di halaman ke-7, muqaddimatun fil fiqh. Di dalam muqaddimah pada kitab ini ditulis hadis yang mulia dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis, ya, dari seorang sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, niscaya Allah akan jadikan ia faqih di dalam urusan agama ini. Wahai santri-santri sekalian, ya, di dalam pelajaran materi kali ini, ya, diminta antum untuk mengharokati, ya, lafaz-lafaz yang ada di buku ini dan juga antum ikuti secara saksama. Kita masuk kepada halaman setelahnya, ya, bisa dilihat di dalam halaman 8, muqaddimatun fil fiqh. Langsung kepada bagian yang paling bawah, bagian titik hitam yang kedua yang paling bawah, ya, urattibul kalimatit taliyah bima adhunnuhu ta'rifal munasiba lil fiqhi summa aktubu fil khanatit taliyah. Urattibul kalimatit taliyah, aku menyusun kalimat-kalimat di bawah ini. Urattibu al kalimatit taliyati bima adhunnuhu ta'rifal munasiba lil fiqhi. Ya, aku menyusun kalimat-kalimat di bawah ini. Berarti menyusun, berarti ada kalimat-kalimat di sini yang terpisah sebetulnya, ya.
seperti di dalam buku ini di bawahnya itu tertulis kalimat-kalimat yang terpisah seperti di dalam kotak ada kalimat al-amaliyah. Yang pertama al-amaliyah. Yang pertama. Di dalam kotak yang kedua ada al-ahkam. Kotak hitam, ya. Yang ketiga asy-syar'iyyah. Yang ketiga asy-syar'iyyah. Ya. Kemudian yang keempat ma'rifah. Urattibul kalimatit taliyah. Ya, aku menyusun kalimat-kalimat yang terpisah ini dari amaliyah, ahkam, asy-syar'iyyah, ma'rifah. Ini masih menjadi kalimat yang terpisah. Bima adhunnuhu ta'rif al-munasiba lil fiqh. Menjadi suatu susunan paparan kalimat yang menurutku adalah merupakan ta'rif daripada fiqh. Summa aktubu fil khanati taliyah. Kemudian aku susun dan aku tulis di kolom yang di bawah, ya. Di situ di bawah ada titik-titik bisa diisi, ya. Menurut urutan yang beracak-acakan masih acakan ini, ya, kita urut. Ta'rif daripada fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Berarti kalimat ma'rifah yang pertama. Kalimat ma'rifah adalah yang pertama. Kasih tanda nomor 1. Ma'rifatul ahkam. Berarti kalimat yang kedua adalah ahkam. Ya. Beri tanda nomor 2. Asy-syar'iyyah. Yang ketiga adalah asy-syar'iyyah. Al-amaliyah. Yang keempat al-amaliyah. Tulis di dalam kolom itu, ya. Ma'rifah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah. Nah, lanjut kepada halaman setelahnya, ya, fi shafhatit taliyah, di dalam halaman 9. Baik. Pada halaman ini, ya, bisa dilihat di pertama ada titik hitam yang pertama paling atas. Di situ disebutkan faidatu ta'allumil fiqhi. Faidatu ta'allumil fiqhi bermakna faidah. Sering kita dengar faidah, manfaat. Ta'allumil fiqhi, manfaat dari kita mempelajari fiqih. Apa manfaatnya? Bisa ditulis, ya, bisa ditulis di titik-titik yang ada di bawah. Apa faedah dari belajar fikih? Tahqiqul ibadah bitariqah as-sahihah. Tahqiqul ibadati bitariqati as-sahihati. Apa faedah dari mempelajari fikih? Mewujudkan ibadah, tahqiqul ibadah bitariqati sahihah, dengan cara yang benar,
cara yang selamat daripada kesalahan, cara yang Allah inginkan. Itu faidah dari kita mempelajari fikih. Kemudian di titik hitam yang kedua, al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya, bisa dilihat di kitabnya ada al-ahkamus syar'iyyatu. Al-ahkamu asy-syar'iyyatu. Kita akan mengetahui ada berapa hukum-hukum syar'i. Di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan, bisa diisi dan diharokati. Pertanyaan yang pertama, ma hukmu birril walidaini? Ma hukmu birril walidaini? Yang artinya, apa hukum berbakti kepada kedua orang tua? Setelahnya bisa ditulis ya di titik-titik itu. Hukum berbakti kepada kedua orang tua berdasarkan ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kesepakatan fitrah manusia yang lurus bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah hukumnya wajib. Tulis di situ wajib, wajibun. Nah. Kedua, pertanyaan yang kedua, ma hukmu siyami sittati ayyamin min Syawal? Ma hukmu siyami sittati ayyamin min Syawal? Apa hukumnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Ya, setelah puasa 1 bulan Ramadan, ada disyariatkan bagi umat Muhammad, kaum muslimin, untuk mengikuti puasa Ramadan dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Apa hukumnya ini? Ya, hukumnya adalah mustahab. Ya. Tulis mustahab. Mustahabun. Ya, mustahabun. Tulis. Ya. Apa hukumnya mustahab? Sunnah. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ma hukmu aklil khubzi? Apa hukum memakan roti? Makan roti hal yang bisa dilakukan siapa aja, ya, sesuai keinginan. Hukum makan roti adalah mubah. Tulis mubah. Mubahun. Kemudian pertanyaan yang keempat, ma hukmul harakati fis sholati li ghairi hajatin? Li ghairil hajati. Ma hukmul harakah? Apa hukum bergerak? Harakah bergerak. Fis sholati, di dalam sholat. Apa hukumnya bergerak di dalam sholat? Li ghairil hajah, tanpa adanya kebutuhan syar'i. Ya. Jadi kita bergerak-gerak. Kalau misalnya bergerak untuk takbir itu kebutuhan, dan itu termasuk gerakan sholat. Tapi ada orang yang bergerak tanpa kebutuhan. Tiba-tiba dia goyang-goyang badannya, atau tiba-tiba dia garuk-garuk, atau melihat ke atas, menengadah ke atas, dan lain sebagainya, tanpa ada kebutuhan yang syar'i. Apa hukumnya? Ya, hukumnya makruh. Bisa ditulis makruh. Makruhun. Makruh, ya, ini ya, makruh. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang nomor 5, ma hukmul la'ani? Ma hukmul la'ani? Apa hukumnya melaknat orang lain? Ya, sering kita dengar, wah ente bakal celaka, wah ente begini, ente durhaka, ente ya terlaknat. Ya, apa hukumnya orang-orang yang suka bermudah-mudahan di dalam melaknat orang lain? Ya, apa hukumnya? Hukum melaknat orang lain adalah haram. Haramun. Ya. Nah, ya. Kemudian pada paling bawah
itu ada pecahan-pecahan huruf, bisa antum susun ya. Nomor 1 wajib, nomor 2 mustahab, nomor 3 mubah, 4 makruh, 5 haram. Ya, jadi kita tahu dari bab ini atau dari pelajaran kesempatan kali ini bahwa al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua mustahab, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.